Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang gadis yang nyawanya dihabisi oleh teman baiknya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. This has left a huge void in our lives. We'll never know what she could have become or would have been or what future we would have had with her. She's looking forward to graduating and growing up, so to speak, getting on with life, and she was looking forward to making her prom dress with her grandma. Kim liked sewing herself. She sewed lots of things. Very good at it. She was a great kid. Kimberly Proctor lahir pada tanggal 1 Januari 1992 di Vancouver, Kanada. Orang tuanya adalah seorang dari kelas menengah. Ayahnya Fred adalah seorang mekanik diesel, sedangkan ibunya adalah seorang manajer di Walmart. Kim dari kecil sangat menyukai hewan. Dia memelihara kadal, kelinci, tikus, dan hamster di rumahnya. Dia juga sangat menyukai kucing. Saking sukanya dengan kucing, waktu dia masih kecil dia pernah memakai telinga kucing untuk pergi ke sekolah. Hal ini membuat teman-temannya sering menggodai dia dan membuatnya sering dibully oleh teman-temannya. Kim mempunyai gangguan seperti kesulitan untuk fokus dan hiperaktivitas. Hal ini bisa membuatnya panik sendiri saat harus melewati lorong sekolah yang dipenuhi dengan siswa. Orang tuanya mencoba untuk membawanya berobat, tetapi tidak banyak membantunya. Akhirnya orang tuanya memutuskan untuk memindahkan dia ke sekolah alternatif di Pacific Secondary di pinggiran kota Victoria. Itu adalah sekolah khusus untuk anak bermasalah yang membutuhkan perhatian ekstra. Di sekolah itu juga ada seorang siswa bermasalah bernama Cruz Wellwood. Ayahnya meninggalkan dia sesaat setelah Cruz lahir. Dan ayahnya juga pernah didakwa dengan kasus pelecehan seksual dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Cruz juga tumbuh menjadi anak yang pemberontak. Dia sering terlibat dalam berbagai insiden seperti merokok ganja hingga mencuri uang pada saat umurnya 16 tahun. Di sekolah itu, Cruz juga berteman dengan seorang siswa bernama Cameron. Cruz bertubuh kurus dan dia anaknya yang pintar, sedangkan Cameron bertubuh besar dan menderita hiperaktif. Saat kecil, Cameron sering mengalami pelecehan seksual yang mengakibatkan trauma pada dirinya. Namun dia menolak untuk menjalankan konseling dan meminum obat-obatannya. Dia jadi semakin sering menyakiti dirinya dengan melukai dirinya sendiri untuk menghilangkan stres. Mereka sering membolos sekolah bersama, bermain World of Warcraft dan menjelajahi situs dewasa. Tetapi meskipun sering bertingkah, tidak pernah dianggap sebagai ancaman serius bagi orang sekitarnya. Dan di bulan Februari 2009, Cruz sempat memposting satu tulisan di blognya berjudul Tanda Peringatan Dini dari Pembunuh Berantai. Dia mencantumkan ciri-ciri seperti pelecehan hewan, tidak mendapatkan perhatian dari ayah, dan minat kuat terhadap pornografi. Dan dia juga menulis kalau dia memenuhi semua kriteria itu. Dan sisi gelap dari mereka ini bahkan tidak diketahui teman baik mereka sendiri, yaitu Kimberly. Kimberly atau Kim merasakan kecocokan dalam pertemanannya dengan Cruz dan Cameron. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di sekolah juga mengobrol online. Saat itu, Kim sempat berkencan dengan satu siswa bernama Zack. Namun hubungan itu berlangsung singkat. Kim yang sedih mencoba mencari penghiburan dari teman-temannya. Dalam salah satu obrolan mereka secara online, Cam pernah mengaku pada Kim bahwa dia menyukainya. Dia memuji kecantikan Kim dan pernah mencoba untuk merayunya. Namun Kim menolak PDKT dari Cameron itu, karena Kim lebih tertarik pada Cruz. Keduanya menjadi lebih dekat sejak perpisahannya dengan Zack. Mereka menjadi sering mengobrol berdua secara online.
Kim bercerita dengan temannya Samantha Kennedy kalau mengencani Cruz dapat mengurangi rasa sakit hatinya karena putus dengan Zack. Tetapi Samantha mengingatkannya kalau kamu tidak benar-benar tertarik padanya, jangan memberinya hati. Di dunia maya itu mereka sering berbagi perasaan dan rasa tidak aman mereka. Tetapi hubungan Kim dan Cruz pun tidak berjalan lama setelah Kim memutuskan hubungan itu melalui pesan teks. Dan setelah itu mereka putus kontak hampir sekitar 1 bulan. Di dunia nyata, persahabatan Cruz dan Cameron semakin gelap. Mereka sering mabuk-mabukan dan bereksperimen minum darah. Mereka juga mengunjungi situs dewasa sadis dan dalam obrolan mereka sering membahas fantasi mereka tentang pelecehan seksual. Malam hari sebelum kejadian, mereka juga melakukan chat online. Dalam chat itu, Cruz mengajak Kim untuk ketemu secara langsung keesokan harinya. Awalnya Kim terkejut Cruz tiba-tiba menghubunginya setelah 1 bulan putus kontak. Katanya dia mau menceritakan sesuatu tentang Zack. Kim bilang kalau besok dia hanya ada janji untuk mengasuh bayi. Dan Kim menyetujui untuk bertemu dengan Cruz keesokan harinya. Ternyata diam-diam Cruz sudah membuat rencana dengan Cameron untuk menyakiti Kim besok harinya itu. Pada tanggal 18 Maret 2010, di pagi hari, Kim masih di kasur saat ibunya pamit untuk pergi bekerja. Sehari sebelumnya, Kim baru saja dapat kabar dari sekolahnya kalau dia memiliki cukup kredit untuk bisa lulus dari sekolah menengah. Dan dia juga berencana untuk menjadi sukarelawan di pusat rehabilitasi hewan liar setempat. Hari itu Kim tidak ada kelas. Rencananya dia hanya akan bekerja mengasuh anak di sore hari. Tetapi setelah ibunya pergi kerja, dia bangun dan mengenakan baju hoodie-nya dan menuju ke halte bus. Sekitar pukul 10 pagi, Kim akhirnya bertemu dengan Cruz. Cameron waktu itu baru saja selesai membeli bahan bakar yang nantinya akan digunakan untuk membakar Kim. Dan saat itu dia sedang bersembunyi di dalam kamar ibunya Cruz. Kim dan Cruz lalu pergi untuk menuju ke rumah Cruz di Happy Valley Road. Dan tak lama setelah sampai, Cruz dan Cameron langsung menyerang Kim. Mereka mengikat tangan dan pergelangan kakinya. Cruz juga memasukkan kaos kaki ke dalam mulut Kim yang kemudian ditutup dengan lakban. Keduanya lalu melecehkan Kim secara seksual dan memukulinya selama berjam-jam sampai dia meninggal karena mati lemas. Setelah meninggal, mereka memutih tralala tubuhnya dan juga memasukkan ke kantong sampah. Lalu mereka memindahkan tubuhnya itu ke dalam lemari es di garasi Cruz. Setelah itu Cruz mengirimkan pesan ke Kim untuk membuat alibi. Dia menanyakan apakah Kim sudah selesai mengasuh anak sore hari itu. Keesokan paginya, Cruz dan Cam memasukkan tubuh Kim ke dalam tas hoki dan naik bus ke Galloping Goose Trail. Sesampai di sana, mereka berjalan dengan susah payah ke dalam hutan. Mereka lalu menyiram tas itu dengan bahan bakar dan menyalakannya dengan api. Semua rencana terlihat sempurna. Namun Cruz melakukan kesalahan yang fatal. Di tempat itu juga dia mengirim pesan lagi ke Kim pura-pura mengkhawatirkan keadaannya dan menanyakan di mana dia sekarang. Namun dia lupa kalau polisi bisa melacak sinyal teleponnya kalau dia pernah berada di Galloping Goose. Samantha Kennedy, teman dari Kim, memposting pesan ini di halaman Facebooknya tidak lama setelah Lucy Proctor melaporkan kalau anaknya hilang. Ibu Kim telah menduga ada masalah saat dia menelponnya pada Kamis sore dan langsung dialihkan ke pesan suara. Saat keluarga, teman, dan polisi melakukan pencarian untuk Kim, Cameron dan Cruz tetap melanjutkan hidup mereka. Malam itu sekitar pukul 7 malam, seorang pemuda yang sedang merokok ganja bersama dengan teman-temannya di bawah jembatan Galloping Goose itu menemukan sisa-sisa manusia yang telah hangus. Setelah diselidiki dari catatan gigi, bisa dikonfirmasi kalau tubuh itu adalah Kim. Unit Kejahatan dan Polisi Vancouver mengirim tim investigasi yang terdiri lebih dari 40 petugas untuk menyelidiki kasus itu. Berita kematian Kim menjadi headline di kota itu, membuat Cruz menjadi semakin parno dan dia menjadi tidak tahan menyimpan rahasia itu sendiri, sehingga ingin menceritakannya kepada seseorang. Di tanggal 23 Maret dia bercerita kepada teman perempuannya, sesama gamer juga. Cruz bercerita melalui obrolan chat di game World of Warcraft karena dia merasa lebih aman untuk berbicara di situ daripada di aplikasi obrolan lainnya. Dan di situ dia mengakui semua kejahatannya yang dilakukannya kepada Kim. Cruz terus muncul di sekolah, namun setiap dia mendengar ada yang membicarakan tentang Kim, kemarahannya langsung meledak.
Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak, tidak ada yang peduli kalau dia meninggal. Saya senang dia sudah tidak ada. Cameron dan Cruz juga sering berbicara di MSN tentang penyelidikan yang berlanjut. Dan tampaknya Cameron mulai ketagihan melakukan hal yang mengerikan itu. Dia bilang pada Cruz dalam sebuah chat di tanggal 25 Maret kalau dia ingin melakukannya lagi. Saat Cruz dan Cam diinterogasi oleh polisi, dua anak laki-laki itu mengaku kalau melihat Kim di hari itu. Ketika seorang polisi bertanya kepada Cruz orang seperti apa yang akan melakukan tindakan seperti itu, Cruz menjawabnya, seseorang yang berpikir bahwa membunuh seseorang itu layak dilakukan atau itu adalah seseorang yang sangat marah. Polisi menjadi curiga dan berusaha untuk mengawasi gerak-gerik dua anak itu lebih ketat. Mereka mencoba untuk memantau aktivitas online mereka. Polisi juga menyadap rumah mereka, ponsel, dan gazebo tempat mereka sering nongkrong. Dan melalui analisa forensik komputer, mereka juga menggali pencarian Google dan Wikipedia, serta transkrip lama teks dan pesan instan. Pada hari Jumat 18 Juni, Cruz dan Cameron ditangkap atas kasus Kim. Kata polisi, mereka berdua terlihat sangat tenang dan muram. Alih-alih menghadapi pengadilan, keduanya langsung mengaku bersalah atas kejadian itu. Dan mereka pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 10 tahun. Laporan psikologi menunjukkan kemungkinan adanya pengulangan tindak kekerasan yang tinggi. Cruz dinyatakan sebagai seorang sadis seksual dari jenis yang paling langka, terutama untuk seseorang yang masih di usia muda. Orang tua dari Kim sebenarnya ingin agar dua anak itu dihukum mati saja, namun di Kanada tidak diberlakukan hukuman mati. Persidangan berlangsung dengan cepat. Kedua anak laki-laki itu akan dipindahkan ke penjara dewasa. Penduduk Langford tetap terguncang bahwa pembunuh semacam itu entah bagaimana bisa tumbuh dalam komunitas kecil dan tidak diperhatikan. Sekolah tempat mereka bersekolah juga telah memperkenalkan protokol ancaman kekerasan, namun hal itu tetap lolos dari perhatian semuanya. Meskipun kejadian itu telah lewat berbulan-bulan, teman-temannya masih berjuang untuk pulih dari keterkejutannya. Mereka mencoba mencari petunjuk atau sesuatu yang janggal tentang kengerian yang terjadi itu. Dan ternyata kejadian Kim itu bukanlah satu-satunya. Muncul 4 gadis yang menceritakan pengalaman seksual mereka yang kasar dan dipenuhi dengan kata-kata yang kasar juga bersama Cameron. Juga ada 1 gadis yang mengaku dilecehkan beberapa bulan sebelum kejadian Kim. Salah satu temannya juga meyakini pesan teks dari Kim yang meminta putus dari Cruz itulah yang membuat Cruz naik pitam dan merencanakan tindakan itu bersama Cameron. Di tanggal 15 Mei 2020, Cruz mengikuti sidang pembebasan bersyarat, dan karena adanya pandemi, keluarga Kimberly mengikuti sidang itu secara online. Dewan Pembebasan Bersyarat berunding sekitar 10 menit sebelum membuat keputusan untuk menolak pembebasan bersyarat. Dikatakan kalau pelaku masih berisiko tinggi untuk melakukan kejahatan lagi. Cruz terlihat masih tidak menunjukkan penyesalannya sebenarnya. Sidang pembebasan bersyarat berikutnya masih beberapa tahun lagi. Tetapi pihak keluarga Kimberly mengatakan tetap tidak akan ada yang berubah hasilnya. Bahkan mereka juga mengatakan untuk melakukan sidang ini saja sudah sangat konyol, karena tidak akan pernah ada titik di mana mereka bisa dibebaskan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya nanti pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!